Oseng tahu cumi asin. Menu yang satu ini tidak mengenal tanggung bulan ya, karena tahu dan cumi asin so pasti harganya merakyat. Tapi rasanya tetap mewah dong. Resepku ini menghasilkan cumi yang empuk dan tahu yang gurih. Gimana cara buatnya? Silahkan disimak videonya. Oh iya, jangan lupa siapin nasi yang banyak ya. 150 gram cumi asin yang sudah dicuci bersih. Aku pilih cumi asin yang agak basah agar nanti saat dimasak tekstur dagingnya tetap empuk. Kemudian agar asinnya atau kadar garamnya berkurang, tuangkan air panas secukupnya atau sampai semua cumi tenggelam. Rendam dan diamkan cumi kurang lebih selama 10 menit. 10 menit telah berlalu, pindahkan cuminya pada tempat yang kering. Setelah ini, cuminya akan aku potong-potong, tapi sebelumnya buang terlebih dahulu tulang yang terdapat pada punggung cumi dengan cara dicabut. Tulangnya ini menyerupai seperti plastik. Setelah selesai membuang semua tulang cumi, lalu potong-potong cuminya untuk besarnya sesuaikan dengan selera. Setelah cumi selesai, dilanjut dengan siapkan satu tahu putih ukuran besar setara dengan 250 gram. Lalu dipotong dadu, untuk ukurannya sesuaikan dengan selera. Untuk tahu tidak perlu sama menggunakan tahu besar ya. Jika yang ada hanya tahu putih kecil atau hanya ada tahu kuning, tidak masalah ya, sesuaikan saja dengan selera. Untuk bumbu yang diiris, 2 siung bawang putih ukuran sedang, dirajang kemudian diiris halus. Dilanjut, 3 siung bawang merah ukuran sedang juga diiris halus. Enam buah cabai hijau, aku pakai ukuran yang besar, diiris menyerong dan agak tebal. Agar nanti apabila sudah matang, cabainya terlihat cantik, tetap hijau dan tidak layu. Selanjutnya, lengkuas sebesar ibu jari ukuran orang dewasa. Lalu dikeprek. Lengkuas ini selain menambah harum pada masakan, juga mengurangi amis pada cuminya. Oh ya, satu lagi, hampir lupa, satu papan petai. Aku pilih petai yang agak muda, agar di dalamnya tidak terdapat banyak ulat. Petai selain memiliki manfaat kesehatan untuk tubuh, buatku juga menambah rasa dan aroma yang unik. Tapi jika bestie online tidak menyukai petai, ini boleh di skip. Sebelum membuat oseng cumi tahu, agar tahunya tetap kokoh saat nanti dioseng dengan cumi, baiknya tahu digoreng terlebih dahulu. Masukkan tahu, goreng pada minyak yang sudah panas. Digoreng pada volume api sedang. Tahunya tidak perlu digoreng terlalu lama, cukup sampai setengah matang. Jika tahu bagian bawah sudah setengah matang, silahkan dibalik. Tapi jika bestie online menginginkan tahu yang matang sempurna, silahkan ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Jika si tahu sudah terlihat semuanya setengah matang, silahkan diangkat. Berikutnya, setelah bahan-bahan sudah siap, baru kita akan membuat osengnya. Tumis bahan-bahan yang sudah diiris dan digeprek, diawali dengan bawang putih dan bawang merah serta lengkuas yang sudah digeprek. Banyaknya minyak untuk menumis, silahkan disesuaikan dengan selera. Pada video, banyaknya minyak sayur yang aku gunakan hanya 3 sendok makan. Kemudian ditumis pada api sedang cenderung kecil agar tidak cepat hangus dan aroma dari bawangnya tercium lebih harum. Setelah diaduk sebentar, masukkan cabai hijaunya. Setelah cabai hijau, baru dimasukkan petainya. Apabila petainya sudah terlihat setengah matang, silahkan masukkan cuminya.
Diaduk cukup sebentar saja, langsung tuangkan 200 ml air. Setelah dituangkan air, diamkan dulu, masak sampai air terlihat sedikit menyusut. Jika airnya sudah mulai terlihat sedikit menyusut, masukkan tahunya. Kemudian diaduk sebentar saja sampai tahu tercampur dengan bahan lainnya. Setelah ini, saatnya barulah diberi seasoning. Untuk takaran seasoning, silahkan disesuaikan dengan selera. Pada video takarannya, setengah sendok teh garam halus. Nah, untuk takaran garamnya perlu disesuaikan dengan kadar asin pada cumi itu sendiri. 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian diaduk sambil dimasak agar bumbu menyebar dan meresap pada semua bahan. Tapi jangan terlalu lama dimasaknya, cukup 1 atau 2 menit saja, atau sampai terlihat airnya berkurang. Setelah dirasa sudah cukup matang, jangan lupa koreksi rasa. Jika di lidah sudah pas, silahkan diangkat dan siap disajikan. Jika osengnya ingin terasa pedas, silahkan ditambahkan irisan cabai rawit. Untuk banyaknya disesuaikan dengan selera. Dan dimasukkan bersamaan saat menumis dengan bumbu yang diiris. Kalau aku rencananya ingin dimakan dengan sambal seperti ini. Mudah banget kan buatnya? Cus, dibuat. Oke deh, sekian dulu dari Rose Tasty untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat membuat. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!